Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, tahukah kita, ada satu dosa besar yang bisa menghapus seluruh amal ibadah kita, bahkan ibadah yang sudah kita lakukan seumur hidup? Bayangkan sholat, puasa, sedekah, haji, semua hilang seperti debu yang tertiup angin, hanya karena satu dosa ini. Mari kita renungkan bersama. Bayangkan semua amal yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup, sholat 5 waktu yang tak pernah terlewat, puasa Ramadan yang kita jalani bertahun-tahun, sedekah yang kita keluarkan dengan penuh keikhlasan, bahkan haji yang kita perjuangkan dengan biaya dan tenaga, ternyata bisa lenyap dalam sekejap hanya karena satu dosa besar. Dosa itu adalah syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, baik dalam keyakinan, ucapan, atau perbuatan. Al-Quran dengan tegas memperingatkan tentang hal ini. Dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman, "Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya amalmu pasti terhapus dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang merugi." Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri, manusia paling mulia. Jika kepada Nabi saja Allah memberi peringatan keras, bagaimana dengan kita, umat biasa yang penuh dosa? Betapa seriusnya ancaman ini, sehingga seluruh amal soleh, tanpa kecuali, akan lenyap jika kita terjerumus dalam kesirikan. Tak hanya Al-Quran, Rasulullah SAW pun menegaskan dalam banyak hadis. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah mengharamkan surga baginya." Hadis ini bukan sekadar ancaman retoris. Ia adalah kenyataan pahit yang harus kita renungkan. Tidak peduli seberapa panjang daftar amal kita, tidak peduli seberapa banyak orang menilai kita sebagai sosok yang taat, jika hati kita berpaling dari tauhid, maka seluruh amal akan menjadi sia-sia. Mengapa Allah begitu keras terhadap dosa syirik? Karena inti dari penciptaan manusia adalah menyembah Allah semata. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Tujuan hidup kita hanyalah menyembah Allah. Maka, ketika seseorang menyekutukannya, berarti ia menolak tujuan penciptaan itu sendiri. Inilah pengkhianatan terbesar. Semua ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji adalah ibarat bangunan yang berdiri di atas fondasi tauhid. Jika fondasi itu runtuh, seluruh bangunan ikut roboh. Mari kita merenung sejenak. Pernahkah kita merasa aman karena rajin ibadah? Kadang kita lupa bahwa ibadah sebanyak apapun tak akan menyelamatkan jika di dalam hati terselip keyakinan yang menyekutukan Allah. Ayat dan hadis tadi bagaikan sirene peringatan yang terus berbunyi. Jangan sampai kita terbuai dan merasa cukup dengan amal, sementara tauhid kita keropos. Disinilah pentingnya ilmu. Tanpa pemahaman yang benar, seseorang bisa saja terjebak dalam syirik tanpa disadari. Banyak orang sholat dan berpuasa, tetapi masih percaya pada kekuatan benda, dukun, atau ramalan. Mereka merasa baik-baik saja, padahal amalnya sedang terancam hapus. Ketahuilah, saudaraku, bahwa Allah tidak akan menerima ibadah apapun bila tauhid tidak terjaga. Sebab itu, bab pertama ini mengajak kita menundukkan kepala, mengakui kebesaran Allah, dan meneguhkan hati untuk hanya menyembahnya. Kita harus selalu mengingat, satu dosa syirik mampu menghapus amal ibadah seumur hidup. Mengapa dosa syirik begitu mematikan hingga seluruh amal kebaikan terhapus? Jawabannya terletak pada hakikat tauhid. Tauhid adalah inti keimanan, pondasi seluruh ibadah, dan alasan utama manusia diciptakan. Ibarat sebuah pohon, amal soleh adalah cabang dan daun, sementara tauhid adalah akarnya. Jika akarnya mati, seberapa rindang pun cabangnya, pohon itu akan kering dan hancur. Inilah sebab pertama, mengkhianati tauhid sama saja dengan mencabut akar keimanan. Tanpa akar, amal tidak punya tempat untuk berdiri. Kedua, syirik adalah bentuk penghinaan terbesar kepada Allah.
Allah adalah pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya. Dia memberi kita kehidupan, rezeki, dan nafas setiap detik. Namun ketika seseorang menyekutukannya, misalnya mempercayai kekuatan selain Allah, itu berarti dia menyamakan makhluk ciptaan dengan Sang Pencipta. Ini adalah kezaliman yang paling nyata. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 13. Sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ketiga, syirik menjadi pintu dosa lain yang menghancurkan jiwa. Orang yang bergantung pada selain Allah mudah terseret dalam kemusyrikan kecil, ria, pamer ibadah, percaya pada ramalan bintang, atau bergantung pada jimat. Kesirikan kecil ini ibarat api kecil yang dibiarkan menyala, lama-lama membakar seluruh amal. Lihatlah bagaimana setan menipu manusia. Ia tidak selalu mengajak pada kekafiran secara terang-terangan. Ia menyusup pelan, membuat kita percaya pada kekuatan benda, meyakini keberuntungan dari angka tertentu, atau merasa bahwa rezeki datang dari bos atau atasan, bukan dari Allah. Semua ini tampak sepele, tetapi itulah langkah awal yang membuat amal terhapus. Perlu kita pahami, Allah Maha Adil. Ia tidak menzalimi hambanya. Ketika amal seseorang hilang karena syirik, itu bukan karena Allah kejam, melainkan karena orang itu sendiri yang memilih menyalahi perjanjian tauhid. Ia telah menolak hak Allah untuk disembah semata. Bayangkan seseorang yang menghabiskan puluhan tahun untuk ibadah, tetapi hatinya tergantung pada benda atau makhluk. Pada hari kiamat, semua catatan amalnya luntur. Ia datang dengan tangan kosong. Betapa tragis dan menakutkan. Karena itulah, Allah menutup pintu surga bagi pelaku syirik yang tidak bertaubat. Tidak ada tebusan. Tidak ada jalan pintas. Seluruh amal kebaikan, sebesar apapun, tidak bisa menutupi kesalahan tauhid yang dilanggar. Syirik bukan sekadar dosa. Ia adalah penghancur seluruh amal. Renungkan ini, saudaraku. Seberapa sering kita berkata, hanya Allah yang menolong. Namun di hati masih menyimpan keyakinan lain? Inilah saatnya membersihkan iman, meneguhkan kalimat la ilaha illallah, dan memastikan seluruh amal berdiri di atas tauhid murni. Tanpa itu, semua ibadah hanyalah debu yang diterbangkan angin. Syirik sering kita bayangkan hanya sebatas menyembah patung atau sujud kepada berhala. Padahal kenyataannya jauh lebih halus dan bisa menyelinap dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang merasa aman karena rajin sholat, berpuasa, bahkan berhaji. Namun tanpa disadari, mereka terjerumus dalam berbagai bentuk kesirikan yang diam-diam menggerogoti iman dan menghapus amal kebaikan. 1. Syirik dalam hati. Ini adalah bentuk paling tersembunyi sekaligus paling berbahaya. Ketika seseorang menggantungkan nasib sepenuhnya pada makhluk, misalnya merasa hanya bos, jabatan, atau seseorang yang menentukan rezeki, ia sedang memindahkan ketergantungan yang seharusnya hanya kepada Allah. Begitu pula rasa takut yang berlebihan kepada manusia, sampai lupa bahwa Allah lah satu-satunya yang menguasai hidup dan mati. Keyakinan seperti ini adalah akar syirik yang tak kasat mata. 2. Syirik perbuatan. Inilah yang paling sering terjadi di masyarakat. Orang memakai jimat atau benda tertentu dengan keyakinan bisa menolak bala. Ada yang pergi ke dukun untuk mencari kesembuhan atau keberuntungan. Ada pula yang memberi sesajen pada pohon besar atau tempat keramat, menganggapnya memiliki kekuatan gaib. Mereka mungkin mengaku tetap Muslim, tetapi keyakinan semacam itu menempatkan makhluk sejajar dengan Allah, dan itu adalah syirik nyata. 3. Syirik ucapan. Syirik tidak hanya lewat tindakan, tetapi juga bisa melalui lisan. Misalnya, bersumpah dengan nama selain Allah, mengatakan, demi ibuku, atau demi langit dan bumi, sebagai bentuk keseriusan. Ucapan yang tampak ringan ini hakikatnya menyaingi kemuliaan nama Allah. Termasuk juga ucapan-ucapan yang meyakini ramalan bintang, zodiak, atau angka keberuntungan. Setiap kata yang menunjukkan ketergantungan pada selain Allah adalah bentuk kesirikan. 4. Ria. Pamer ibadah. Ria
adalah syirik kecil yang paling licik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai syirik tersembunyi. Misalnya seseorang sholat malam bukan demi Allah, tetapi agar dipuji orang sebagai ahli ibadah. Atau sedekah dengan tujuan dipandang dermawan. Amalan yang seharusnya murni untuk Allah berubah menjadi pertunjukan. Inilah yang diam-diam menghapus nilai pahala, sehingga ibadah hanya menjadi gerakan kosong. 5. Syirik tradisi dan budaya. Beberapa kebiasaan warisan nenek moyang juga dapat menyeret kita pada kesirikan. Misalnya, upacara meminta izin kepada roh leluhur sebelum mendirikan rumah, atau keyakinan bahwa sebuah tempat dihuni makhluk penentu nasib. Jika tidak dilandasi tauhid yang benar, tradisi semacam ini bisa menjadi pintu syirik besar. Mengapa kesirikan ini berbahaya? Karena banyak orang tidak sadar telah melakukannya. Mereka mungkin berpikir, ini hanya kebiasaan, atau sekadar simbol. Namun Allah tidak menilai niat main-main bila di dalamnya ada keyakinan yang menyaingi keagungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya." Hadis riwayat Ahmad. Pernahkah kita memeriksa hati kita? Seberapa murni ketergantungan kita pada Allah? Apakah kita masih menyimpan jimat, percaya ramalan, atau merasa bangga ketika dipuji karena ibadah? Inilah saatnya muhasabah. Syirik tidak selalu tampak seperti penyembahan berhala. Ia bisa hadir dalam bisikan hati, dalam kebiasaan, bahkan dalam ucapan sehari-hari. Jika dibiarkan, semua amal, sholat, puasa, sedekah, haji, akan terhapus. Syirik adalah racun yang perlahan melumpuhkan iman, hingga seseorang datang kepada Allah di hari kiamat dengan tangan kosong. Mari kita waspada dan memohon perlindungan, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Inilah pengingat keras bahwa kesirikan bisa hadir kapan saja, dalam bentuk yang paling tidak kita duga. Agar peringatan ini benar-benar tertanam di hati, mari kita renungkan sebuah kisah yang diceritakan banyak ulama sebagai pelajaran. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin agar kita mawas diri. Ada seorang lelaki yang sepanjang hidupnya terkenal sebagai ahli ibadah. Sejak muda, ia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ia berpuasa hampir setiap hari. Sedekahnya mengalir, dan wajahnya selalu basah oleh air mata doa. Orang-orang menyanjungnya, menyebutnya wali, dan banyak yang datang untuk meminta nasihat. Ia pun merasa yakin bahwa surga telah menantinya. Namun di ujung hayat, ketika tubuhnya mulai renta dan sakit-sakitan, ia merasakan ketakutan kehilangan rezeki dan kesembuhan. Dalam kegelisahan, datanglah seseorang menawarkan pengobatan gaib, dengan syarat kecil, membawa sesajen ke sebuah tempat keramat dan memohon izin pada penunggu pohon besar. Lelaki itu, yang selama hidupnya begitu taat, tergoda. Ia berpikir, hanya sekali ini saja, demi kesembuhan. Lagi pula aku tetap muslim. Ia pun melakukannya. Di hadapan pohon besar yang dianggap sakral, ia berdoa sambil meletakkan sesajen. Saat itu juga, tanpa ia sadari, ia telah menodai tauhid yang selama ini dijaganya. Beberapa hari kemudian, ajal menjemputnya. Ketika kelak dibangkitkan, ia terkejut melihat catatan amalnya kosong. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, semua lenyap bagaikan debu tertiup angin. Ia protes, namun terdengar firman Allah, "Sesungguhnya jika engkau mempersekutukan aku, niscaya amalmu terhapus dan engkau termasuk orang-orang yang merugi." Az-Zumar ayat 65. Kisah ini mengingatkan kita pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ada seorang hamba yang beramal seperti amal ahli surga hingga jarak antara dia dan surga tinggal sejengkal, tetapi catatan takdir mendahuluinya.
Lalu ia beramal seperti ahli neraka dan masuklah ia ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setan tidak peduli seberapa lama kita beribadah. Ia sabar menunggu celah di akhir hayat. Ketika seseorang lengah, setan menggoda agar tergelincir ke dalam syirik. Maka, istiqomah hingga napas terakhir adalah kunci. Kisah nyata seperti ini bukan hanya legenda. Di banyak tempat, kita mendengar orang yang seumur hidup taat, tetapi di masa tua percaya pada dukun, memakai jimat, atau melakukan ritual mistik. Mereka mengira itu hal kecil, padahal di mata Allah, itu adalah kejahatan besar yang bisa menghapus semua amal. Renungkan, bagaimana jika kita yang mengalami? Bagaimana jika bertahun-tahun ibadah kita hilang hanya karena tergoda di akhir hidup? Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hanya dengan hidayah dan pertolongan Allah kita bisa wafat dalam keadaan tauhid. Kita perlu menjaga iman setiap saat, menghindari hal-hal yang bisa menodai tauhid, dan senantiasa memohon perlindungan dari godaan syirik, besar maupun kecil. Kabar gembira bagi hamba Allah yang pernah terjerumus dalam syirik. Pintu taubat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa bahkan dosa syirik pun bisa diampuni, asalkan pelakunya bertobat sebelum kematian menjemput. Tetapi taubat yang diterima bukan sekadar ucapan, melainkan perubahan yang sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? 1. Segera tinggalkan segala bentuk syirik. Langkah pertama adalah memutus seluruh praktik kesirikan, besar maupun kecil. Jika kita menyimpan jimat, menggantungkan keyakinan pada benda atau makhluk, atau masih mengunjungi dukun, hentikan sekarang juga. Tidak ada kata, nanti. Setiap detik penundaan adalah bahaya besar, karena ajal tidak menunggu. 2. Perkuat iman dan pengetahuan tauhid. Kebodohan sering menjadi pintu syirik. Maka, mempelajari akidah dan tauhid adalah benteng utama. Pelajari nama-nama dan sifat Allah. Pahami makna la ilaha illallah, dan kenali batas-batas ibadah. Ilmu akan menyalakan lampu di jalan yang gelap sehingga kita mampu membedakan mana yang murni ibadah kepada Allah dan mana yang merupakan kesirikan terselubung. 3. Bertaubat dengan 3 syarat utama. Para ulama menjelaskan bahwa taubat yang sahih memiliki 3 syarat. Menyesali dosa dengan hati yang tulus. Meninggalkan perbuatan dosa itu secara total. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika syirik itu melibatkan hak orang lain, misalnya menyesatkan orang lain, maka ditambah 1 syarat lagi, memperbaiki kesalahan atau meminta maaf. 4. Perbanyak istighfar dan sholat taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang maksum pun beristighfar lebih dari 70 kali setiap hari. Kita yang penuh kelemahan tentu lebih layak memperbanyak istighfar. Sholat taubat 2 rakaat dengan penuh kehusyukan menjadi wujud pengakuan atas kebesaran Allah dan kerendahan diri kita. 5. Perkuat lingkungan iman. Lingkungan memiliki pengaruh besar. Jauhi teman atau kebiasaan yang menjerumuskan ke dalam kesirikan. Dekatlah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita pada Allah, para penuntut ilmu, jamaah masjid, sahabat yang menasihati dengan lembut. Hati manusia lemah, dan dukungan lingkungan adalah perisai agar tidak kembali terperosok. 6. Doa memohon keteguhan. Setelah bertaubat, minta kepada Allah agar hati tetap teguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Doa ini sederhana namun mendalam. Sebab, godaan kesirikan bisa datang kapan saja, bahkan di akhir hayat. 7. Menghidupkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga tauhid bukan hanya menghindari syirik,
tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa semua yang kita alami, rezeki, kesehatan, keberhasilan, datang hanya dari Allah. Ucapkan, Bismillah, sebelum memulai sesuatu, syukuri setiap nikmat, dan yakin bahwa takdir baik dan buruk semuanya darinya. Bayangkan betapa indahnya hidup jika setiap langkah dipenuhi keyakinan murni hanya kepada Allah. Tidak ada ketakutan kepada makhluk, tidak ada ketergantungan pada benda, hanya rasa aman karena perlindungan Sang Pencipta. Inilah kehidupan yang penuh ketenangan, kehidupan yang dijanjikan ampunan dan pahala yang tak terputus. Syirik memang dapat menghapus seluruh amal, tetapi rahmat Allah jauh lebih luas. Selama kita hidup, selama nafas masih berhembus, kesempatan kembali kepadanya selalu ada. Jangan tunggu besok, jangan menunggu waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk taubat adalah sekarang, detik ini. Saudaraku, tidak ada yang lebih menakutkan daripada kehilangan seluruh amal yang kita kumpulkan seumur hidup. Kita semua rajin beribadah karena ingin meraih surga dan ridha Allah. Namun satu dosa, syirik, dapat membuat semua itu hilang seketika. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar aman? Kematian adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kapan malaikat maut akan menjemput. Banyak orang sehat meninggal mendadak. Banyak yang muda pergi lebih dulu daripada yang tua. Bayangkan jika ajal datang saat kita belum sempat bertaubat. Saat hati masih menyimpan keyakinan yang menodai tauhid. Seluruh solat, puasa, sedekah, bahkan haji kita akan menjadi debu yang diterbangkan angin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kondisi orang seperti itu. Pada hari kiamat, akan didatangkan suatu kaum yang membawa amal kebaikan sebesar gunung Tihamah, tetapi Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa? Karena amal itu tidak dibangun di atas fondasi tauhid yang murni. Inilah tragedi yang harus kita hindari. Jangan menunggu esok untuk membersihkan hati. Esok belum tentu ada. Jangan merasa aman hanya karena sudah lama beribadah. Setan tidak pernah berhenti menggoda, bahkan di detik-detik terakhir hidup kita. Ia menunggu saat iman melemah, lalu menjerumuskan ke dalam syirik. Hari ini, sekarang, adalah kesempatan terbaik. Mari kita perbaharui syahadat kita. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ucapkan dengan hati yang penuh keyakinan. Jadikan kalimat tauhid sebagai cahaya yang menuntun setiap langkah. Tegakkan solat, perbanyak istighfar, dan jadikan doa sebagai senjata. Mintalah perlindungan dari Allah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Tanamkan dalam hati bahwa segala kekuatan, rezeki, kesembuhan, dan keselamatan hanya dari Allah. Tidak ada benda, manusia, atau kekuatan gaib yang mampu memberi manfaat atau mudarat tanpa izinnya. Inilah kunci untuk menjaga amal agar tidak terhapus. Bayangkan hari ketika kita berdiri di padang mahsyar, di hadapan Allah. Bagi orang yang menjaga tauhid, catatan amalnya bercahaya, solat dan puasanya dihadirkan sebagai penolong. Namun bagi yang menodai tauhid, tidak ada yang tersisa selain penyesalan. Saudaraku, marilah kita menutup perjalanan hidup dengan kalimat tauhid yang murni. Semoga Allah meneguhkan hati kita hingga akhir hayat. Jangan tunda taubat. Jangan tunda perbaikan iman. Sebab setiap detik adalah langkah mendekat pada kematian. Kini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menjaga amal agar tetap utuh, atau membiarkannya lenyap karena dosa syirik? Ingatlah, satu dosa bisa menghapus amal seumur hidup. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, membawa tauhid yang murni dan amal yang diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.